manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola kurikulum mulai dari perencanaan sampai evaluasi pelaksanaannya di sekolah. Menurut Rusman, manajemen kurikulum adalah proses pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sementara itu, menurut M. Mulyasa, manajemen kurikulum adalah kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, manajemen kurikulum di sekolah dasar memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu mengarahkan kegiatan pembelajaran agar sesuai dengan tujuan pendidikan di pendidikan nasional. Kedua, mengoptimalkan penggunaan waktu, tenaga, dan sumber belajar. Ketiga, meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Keempat, memberikan pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dan kelima itu menjamin kegiatan pembelajaran berjalan secara sistematis dan terencana. Masuk pada materi berikutnya, yaitu komponen manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum di sekolah dasar umumnya meliputi beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum merupakan tahap awal dalam manajemen kurikulum. Pada tahap ini, sekolah menyusun berbagai perangkat pembelajaran seperti yang pertama program tahunan, yang kedua program semester, ketiga silabus, dan yang terakhir rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP. Adapun juga modul ajar. Perencanaan ini disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, misalnya kurikulum merdeka atau kurikulum sebelumnya. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah kegiatan penerapan rencana pembelajaran dalam proses belajar mengajar di kelas. Guru berperan sebagai pelaksanaan utama kurikulum dengan menggunakan berbagai metode, media, dan strategi pembelajaran agar siswa aktif dan memahami materi. Yang ketiga, pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum berkaitan dengan pembagian tugas guru, penyusunan jadwal belajar atau penyusunan jadwal pelajaran, pengaturan kegiatan pembelajaran, serta pengelolaan sumber belajar agar proses pembelajaran berjalan terstruktur. Dan yang terakhir, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Evaluasi dapat dilakukan melalui penilaian hasil belajar siswa, evaluasi program pembelajaran, dan refleksi guru terhadap proses pembelajaran. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Kasim di sini akan menjelaskan ada beberapa poin dengan perencanaan kurikulum, peran guru dalam manajemen kurikulum. Yang pertama itu ada bagaimana guru merencanakan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran di kelas. Nah, di sini guru harus memahami betul apa kurikulum yang berlaku dan merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Dan di sini juga guru harus memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ini berarti guru harus menganalisis kurikulum, mengidentifikasi kebutuhan siswa dan merencanakan pembelajaran yang paling efektif atau yang paling relevan. Yang kedua itu bagaimana melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Nah, di sini guru harus melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien dan menggunakan metode dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan guru juga harus dapat mengelola kelas dengan baik, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menggunakan metode pembelajaran yang dan memotivasi siswa. Ini berarti guru harus mempunyai harus pandai mengatur waktu, mengolah sumber daya, dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan fasilitas atau kualitas pembelajaran. Yang ketiga itu adalah bagaimana melakukan penilaian hasil belajar siswa. Nah, di sini guru harus melakukan penilaian yang objektif dan akurat
untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dan di sini juga guru harus dapat menilai bagaimana kemampuan siswa itu secara holistik, tidak hanya berdasarkan nilai akademis, tetapi juga kemampuan sosial, emosional, dan psikomotorik. Ini berarti guru harus menggunakan berbagai metode penilaian, seperti tes, observasi, dan proyek untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang kemampuan siswa. 4 itu bagaimana mengembangkan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Di sini guru harus terus mengembangkan strategi yang cocok dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa agar para siswa enggak bosan, serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan guru juga harus dapat berpikir kreatif dan inovatif dalam mengembangkan strategi pembelajaran, menggunakan teknologi dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan pembelajaran ini berarti guru harus dapat mengidentifikasi kebutuhan siswa atau menganalisis situasi dan mengembangkan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Manajemen kurikulum berbasis kompetensi merupakan pengelolaan kurikulum yang berfokus pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam pendekatan ini, kegiatan pembelajaran dirancang agar siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses belajar. Keberhasilan manajemen kurikulum berbasis kompetensi juga sangat dipengaruhi oleh pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru. Sekolah perlu menyediakan program pengembangan kompetensi guru agar pelaksanaan kurikulum berjalan secara efektif. Selanjutnya ada manajemen kurikulum pada pendidikan inklusi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Dalam pelaksanaannya, sekolah perlu menyesuaikan kurikulum agar dapat memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Pengelolaan kurikulum pada sekolah inklusi meliputi penyesuaian metode pembelajaran, penggunaan media pembelajaran yang variatif, serta penyesuaian sistem penilaian. Guru juga perlu bekerja sama dengan tenaga pendukung seperti guru pendamping khusus agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Dan yang terakhir ada manajemen kurikulum pendidikan dasar di era digital. Di era digital, manajemen kurikulum di sekolah dasar juga mengalami perkembangan dengan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Integrasi teknologi dalam kurikulum memungkinkan guru untuk menggunakan berbagai media pembelajaran digital seperti video, aplikasi pembelajaran, dan platform-platform pembelajaran daring. Penggunaan teknologi ini membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran serta membuat proses belajar menjadi lebih menarik bagi siswa. Selain itu, teknologi juga mempermudah guru dalam mengelola administrasi pembelajaran, melakukan evaluasi hasil belajar, dan memantau perkembangan siswa. Dengan manajemen kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekolah dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih inovatif dan sesuai dengan tuntutan zaman tentunya. Di sini saya akan menyimpulkan materi. Kesimpulannya itu, kesimpulan kurikulum di sekolah dasar merupakan proses penting dalam penyelenggaraan pendidikan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan evaluasi kurikulum dapat berjalan efektif sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dan perkembangan siswa dapat berkembang secara optimal.